Jangan besar kepala, hanya karena mama berada di pihakmu. Daniel tak sabar melontarkan celotehan. Dia sangat muak dengan pembahasan tadi. Ya, sangat muak. Anak? Cih, hanya satu kali dia berhubungan dengan Sofia, dan dia memakai pengaman karena tidak ingin gadis itu sampai hamil. Aku tidak sudi memiliki anak darimu, ketus Daniel dingin. Sofia menarik napas dalam-dalam. Dia sangat lelah dengan berpura-pura, dan sekarang tinggal Daniel semakin menguras tenaganya. Tidak bisakah pria ini membiarkan dirinya sebentar? Sofia hanya ingin cepat-cepat pulang dan beristirahat, bukan malah mendengarkan celotehan suaminya. Kau tidak perlu khawatir. Aku pun tidak mau memiliki anak dengan pria sepertimu, balas Sofia. Membayangkan saja tidak pernah, dan jangan sampai terjadi. Sofia tak ingin anaknya nanti menderita memiliki ayah seperti Daniel. Sofia tak yakin jika pria itu mampu menjadi ayah yang baik. Dan berkaca pada kehidupannya sendiri, bukanlah ayahnya sendiri sudah cukup mengecewakan dirinya. Daniel tersenyum miring. Syukurlah kalau kau sudah paham. Ya, tentu saja Sofia sudah paham. Sofia juga sangat mengerti akan posisinya. Daniel tidak perlu mengulang kalimat yang hanya membuat luka lama mengelupas. Setelah mobil terparkir di garansi, Sofia langsung turun. Melangkah cepat dan tidak mempedulikan Daniel. Malam ini dia terlalu lelah. Sofia perlu mencharge tenaganya. Selamat datang, Nyonya, sapa pembantu. Sofia membalas sapaan itu dengan senyum tipis, kemudian melanjutkan langkahnya. Benar-benar tidak memiliki tenaga, bahkan sekedar untuk mengucap beberapa kata. Sampainya di kamar, Sofia meletakkan tasnya di meja. Ada agenda rutin yang tidak pernah lupa dilakukan. Mengusap riasan wajah sebelum tidur, mencuci muka dengan facial wash, dan tahap terakhir, dia berkutat cukup lama di depan cermin dengan serangkaian skincare malam. Apa kamu tidak ingin punya anak, Sofia? Kilasan pertanyaan mertua yang hanya dibalas dengan isyarat kepala itu mengisi pikirannya. Wanita mana yang tidak mau punya anak? Sofia tentu menjadi salah satu wanita yang sangat menginginkannya. Dalam mimpinya pun, Sofia mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dengan 1 atau 2 anak. Atau mungkin bisa lebih. Sayang mimpinya itu tidak akan pernah terjadi. Sofia memandangi pantulan dirinya di cermin, memagumi wajahnya yang polos tanpa make-up. Apa kamu kuat? Apa kamu sanggup? Tanyanya, memberi pertanyaan pada sosoknya di cermin itu. Kalaupun kamu bisa, memangnya sampai berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, lanjutnya. Sementara 2 jam menghabiskan waktu dengan Daniel saja, sudah menghabiskan seluruh tenaga yang dia punya. Apakah dia yakin bisa bertahan? Sofia mengambil tisu basah. Sensasi dingin di wajahnya setidaknya sedikit mengurangi tegang pada permukaan kulitnya. Setelah semua aktivitasnya selesai, Sofia mengempaskan tubuhnya pada ranjang yang empuk. Kelopak matanya mulai berkelip dan ritme yang melambat. Dan tak butuh waktu lama, kelopak mata itu akhirnya menutup dengan sempurna. Sofia tertidur dengan sendirinya. Musik berdentum keras dengan irama yang cepat. Daniel masuk ke sebuah klub langganan dengan sambutan meriah dari kenalannya. Pria itu duduk. Pesonanya yang sudah sangat terkenal itu langsung menarik 2 wanita berbadan sintal. Mereka duduk di sisi kanan dan sisi kiri Daniel. Malam ini aku yang traktir, lontar Daniel. Untuk mengusir kejadian buruk, tentu dia membutuhkan sesuatu yang baik untuk menutupi kejadian buruk itu. Dan baginya tidak ada yang lebih baik dari alkohol dan wanita. Yeay, terima kasih bos, sahut 2 teman prianya. Kehadiran Daniel memang yang paling dinanti-nantikan. Daniel tipikal orang kaya yang suka buang-buang duit. Karena itu banyak orang yang mendekatinya dengan alasan uang. Glek, glek, glek. Pria berkumis tipis memperhatikan Daniel.
Menjadi pria elit seperti Daniel seakan-akan isi dunia ini adalah miliknya. Tidak ada tempat yang pantas untuk pria dengan kekayaan nanggung seperti dirinya. "Mau kemana bro?" lontar temannya. "Toilet sebentar," sahutnya. Lalu melangkah menjauh dari meja tersebut. Namun dia tidak ke toilet. Pria itu hanya melangkah beberapa saat, lantas mencari tempat yang pas. Dan setelah menemukan tempat yang dipikirnya sangat tepat, dia mengeluarkan ponselnya, mengarahkan pada sosok pria elit itu. "Silakan, Tuan Daniel." Wanita berambut hitam legam sebahu itu menuangkan minuman ke dalam gelas Daniel. Pandangan Daniel jatuh pada area yang sangat sayang disewatkan. "Apa kamu wanita baru di sini?" tanyanya, dengan nada sensual. Daniel mengenal wanita-wanita di klub tersebut, tetapi wanita di sebelahnya itu tampak asing. Dia belum pernah melihatnya. "Iya Tuan, saya baru bekerja hari ini." Tatapnya tajam dan menantang. "Tapi Tuan tenang saja, saya sudah sangat berpengalaman. Saya jamin Tuan tidak akan kecewa dengan pelayanan saya." Senyum di wajah Daniel berubah, darah dalam nadinya memanas. Tak sabar memindahkan percakapan itu ke atas ranjang. "Benarkah?" Daniel mendekatkan wajahnya. Dari jarak yang hanya sesenti itu, Daniel merasakan hangat dari embus nafas wanita itu. "Apa Tuan ingin bukti?" tanya wanita itu nakal. Daniel tersenyum miring. Wanita yang sangat berani, pikirnya. Daniel suka dengan tipe wanita seperti itu. "Jangan mengabaikan aku, Tuan Daniel." Wanita di sebelahnya menyela, memukul pelan dada Daniel. "Aku ada di sini, dan kau hanya menanyai gadis itu." "Aku jadi sakit hati tahu," ujarnya, mengerucutkan bibir kesal. Daniel tertawa pelan. Maaf cantik, tenanglah, aku tidak akan meninggalkanmu sayang." Daniel mampu meladeni 3 wanita sekaligus dalam satu malam. Tapi bukannya Tuan Daniel sudah menikah?" Wanita di sisi kanan bertanya. "Kalau sampai Tuan Daniel datang ke sini, itu artinya istrinya tidak becus melayaninya," timpal wanita satunya. "Lebih cantik mana? Kami apa istri Tuan?" Wanita itu bertanya lagi. Daniel tersenyum lebar. "Tentu saja kalian berdua. Kalian lebih cantik dan menawan daripada istriku itu." "Ah, Tuan pasti bohong." Wanita berambut sebahu menyela. Setiap pria pasti seperti itu. Saat di depan istrinya, ucapannya beda. Daniel tertawa. Sekalipun Sophia ada di sini, dia tidak akan takut memuji wanita-wanita itu. Untuk apa dia takut? Sophia memang istrinya, tapi status itu tidak berarti apa-apa. Bagi Daniel, Sophia hanya wanita yang numpang di rumahnya. "Kau tidak percaya padaku?" Daniel menaikkan alisnya, dan 2 wanita itu tidak percaya. 2 wanita itu saling tatap. Berdasarkan pengalaman, pria seperti itu tidak mungkin ada. Mana ada pria yang berani memuji wanita di depan istrinya? Itu sangat tidak mungkin. "Bagaimana kalau kita bermain di rumahku?" ajak Daniel. "Dan kita buktikan apa ucapanku bohong atau tidak," tantangnya. Sophia terbangun karena rasa dahaga yang menyergap. Tangannya meraih sisi kanannya dan mendapati tidak ada air sama sekali di sana. Dia pun beranjak dengan malas. Kantuk masih melekat erat di kelopak matanya. Berjalan dengan setengah sadar, gadis itu menghentikan langkah saat mendengar suara keributan. Tidak mungkin pembantu masih terjaga di jam sini, pikir Sophia. Dia pun memutuskan mencari sumber keributan itu. Bagaimanapun, dia adalah nyonya di rumah ini. Dan sudah menjadi tugasnya mengatasi masalah yang ada. "Apa yang Tuan lakukan?" Intonasi suara Hendra mengeras tanpa dia sadari. Dia begitu emosi melihat tuannya pulang dengan 2 wanita tak jelas. "Siapa mereka?" Tatapan Hendra menajam membuat 2 wanita itu mundur selangkah karena takut. "Kau tidak perlu tahu, dan kau tidak perlu menceramahiku," tegas Daniel tak ingin dibantah.
Hendra mendesah kasar, tidak bisa membiarkan tuannya bertindak seenaknya. Bagaimana kalau Nona sampai tahu, Tuan? Cematnya. Bagus kalau dia tahu. Daniel berjalan melewati Hendra. Kalau begitu, aku tidak perlu susah-susah memberitahunya. Bersamaan dengan itu, Sofia berdiri terpaku melihat apa yang ada di depan matanya. Daniel tidak hanya gila, tetapi ini juga sangat brengsek, tidak bermoral. Daniel melepas genggaman dua wanita itu, kemudian berjalan ke arah Sofia. Dia menyentuh pundak Sofia dengan sedikit penekanan. Ini istriku. Daniel mengenalkan Sofia. Dan bisa kalian lihat sendiri kan, kalau dia tidak lebih cantik dari kalian? Dua wanita itu saling bertatap, sedikit bingung, namun seutas senyum terbit di wajah mereka. Melihat perlakuan Daniel pada istrinya, keduanya menyimpulkan bahwa apa yang akan mereka katakan dan mereka perlakukan, Daniel pasti membela mereka. Baiklah, kami percaya itu, Tuan Daniel. Mereka berjalan mendekat. Tatapannya mengintimidasi Sofia. Mereka merasa menang dengan pujian Daniel. Sofia meremas tangannya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam, karena dia tahu bahwa dirinya tidak memiliki hak apapun di depan suaminya itu. Tidak, aku tidak boleh menangis. Sofia mengusahakan agar tidak ada satupun air mata yang keluar. Untuk apa dia menangis? Daniel adalah pria yang tak pantas untuk ditangisi. Dan air matanya terlalu berharga. Masalah seperti ini pasti akan sering terjadi kelak di masa datang. Sofia hanya perlu menyiapkan diri untuk hal itu. Ayo Tuan, aku ingin bermain-main dengan Anda secepatnya. Tandas wanita itu tidak tahu malu. Benar, kami pasti lebih memuaskan daripada istri Anda, ucapnya lirih. Hendra segera menghampiri tuannya. Dia tidak bisa membiarkan tuannya bertindak semaunya. Tuan, diam, lantang Daniel. Dia tahu Hendra tentu tidak akan setuju dengan perlakuannya pada Sofia. Sofia mengangkat tangannya, menghentikan Hendra. Sudah Pak Hendra, dia tidak akan mendengarkan siapapun. Sofia tak mencintai Daniel. Dia yakin perasaannya selama ini adalah kebencian. Namun, kenapa hatinya tetap merasa sakit? Untuk beberapa detik, dia berdiri memunggungi Daniel, tak sanggup melihat suaminya dan wanita itu. Nona, Anda harus tegas. Aku tidak mampu melakukannya, Pak Hendra. Desah Sofia berat. Apa hak yang dimiliki Sofia? Statusnya hanya sebutan saja. Kartu nikahnya hanya kertas tulisan yang tidak tentu berarti untuk Daniel. Tidak hanya itu, pernikahan mereka juga mungkin tidak dianggap oleh pria itu. Janji pernikahan yang diucapkan Daniel hanya kebohongan semata. Setelah suara langkah dan tawa wanita itu semakin menjauh, Sofia baru berani membalikkan tubuhnya. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Aku hanya menginginkan ketenangan Pak Hendra. Jadi apapun yang dibawa pulang, jangan mempermasalahkannya. Sofia hanya ingin hidup damai. Biarlah Daniel dengan kehidupannya, begitupun dengan dirinya. Sofia tidak ingin ikut campur dalam hubungan pribadi suaminya. Terserah Daniel mau membawa 2 wanita, 3 atau 4. Sofia tidak peduli. Gadis itu melangkah melewati Hendra. Keributan itu sampai melenyapkan rasa hausnya. Sofia! Sofia! Teriak Cika sangat keras sampai-sampai keduanya menjadi pusat perhatian dari pegawai yang datang. Shh! Sofia menempelkan jari pada bibirnya mendesis. Jangan teriak-teriak seperti itu. Gak malu apa diliatin? Cika cengengesan menggaruk kepalanya yang sedikit gatal. Sit, aku sampai lupa pula tandasnya. Si nenek lampir hampir dipecat, ucapnya dengan menambahkan efek dramatisir. Sofia menanggapi dengan santai. Oh, jawabnya singkat. Pagi ini moodnya sedang tidak baik, dan Sofia tidak ingin mengomentari masalah apapun, karena masalahnya sendiri sudah sangat mengenyangkan. Mendapati reaksi yang tidak sesuai harapan, Cika pun menepuk pundak Sofia. Aduh, Sofia berusaha menjauhkan dirinya. Apa sih Cika? Serunya kesal. Si nenek hampir dipecat, ucap Cika serius. Mungkin temannya itu masih berada dalam mimpi. Makanya tidak terlalu sadar dengan apa yang dia ucapkan. Iya, dia dipecat dan kamu sudah mengatakannya.
Sebanyak 2 kali, Cika, gerutu Sofia. Aku masih paham bahasa manusia tahu. Kedua sahabat itu masuk ke dalam lift. Ting, lift pun tertutup. Tidak ada siapa-siapa di dalam lift. Hanya ada Sofia dan Cika yang masih berceloteh pasal pemecatan Rena. Tentu saja dia dipecat akibat perbuatannya sendiri, kata Sofia. Dalam hal ini, atasnya Nepati sudah memikirkan baik dan buruknya keputusan tersebut. Tidak mungkin Jaidin gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi kalau sampai keputusan itu dikarenakan Sofia adalah istri Daniel. Hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Jangan mengada-ngada. Aku yakin itu murni keputusan Jaidin. Tidak ada embel-embel dalam hal ini, Cika. Sofia sangat yakin. Dan kalaupun Daniel mengetahui apa yang terjadi padanya, tentu pria itulah orang pertama yang akan senang. Bukankah kejadian tadi malam pun mengkonfirmasi Sofia kalau Daniel benar-benar tidak memiliki perasaan. Tidak sebagai pria, sebagai suami, atau sebagai seorang manusia. Karena manusia normal tidak mungkin membawa wanitanya ke rumah dan memperlihatkannya pada istri sah. Apa kau belum menceritakan pada Daniel? Tebak Cika. Melihat keyakinan Sofia membuat Cika curiga kalau sahabatnya itu pasti tidak bercerita apapun pada suaminya. Tidak, jawab Sofia singkat. Aku tidak ingin membuatnya khawatir dengan mengatakan kalau di kantor aku punya musuh. Lagi dan lagi dia mengarang cerita. Mengarang sebuah kebohongan yang malah membuatnya lelah sendiri. Sampai kapan dia harus berbohong? Sofia bukan pengarang andal. Dia khawatir suatu saat nanti dia kehilangan kata-kata untuk berbohong. Bukankah sudah kubilang kau harus menceritakan semuanya pada Daniel? Kau istrinya. Tidak ada yang salah dari bercerita pada suamimu itu. Cika gemas melihat Sofia. Aku hanya menceritakan yang baik-baik saja, dalih Sofia. Apa wanita-wanita itu sudah bangun ya? Tanya Sofia dalam hati. Dia sengaja berangkat sangat pagi agar tidak melihat Daniel dengan wanita-wanita itu. Dia bahkan sampai men-skip sarapannya. Sofia merasa jijik melihat suaminya sendiri. Cika menggelengkan kepalanya. Ekspresinya seakan seperti dukun cinta. Seseorang yang mampu mengatasi segala permasalahan cinta. Dengerin aku, Sofia sayang. Dalam pernikahan itu ada satu hal yang sangat penting, yaitu komunikasi. Jika hanya salah satu saja yang berkomunikasi, maka tidak akan ada kemajuan dalam hubungan kalian berdua. Seperti yang telah diketahui, Sofia dan Daniel menikah atas perjodohan. Keduanya tentu perlu waktu untuk saling mengenal. Dan bagaimana bisa mereka mengenal kalau komunikasi saja tersebut dengan rasa malu-malu kucing? Kalau perlu, komunikasi kalian bisa dalam hal lain seperti Cika terhenti. Senyumnya berubah menjadi menyebalkan. Komunikasi di atas ranjang gitu.